Pengertian media pembelajaran SD. Media adalah perantara atau perangkat pesan dari pengiriman pesan kepada penerima pesan. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyulut pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikasi menuju komunikasi. Nah, selanjutnya unsur-unsur media pembelajaran. Unsur pesan software adalah informasi atau bahan ajar dalam tema atau topik di pembelajaran anak. Jadi, media pembelajaran adalah digunakan oleh guru untuk memudahkan penyampaian materi kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya fungsi media pembelajaran SD. Yang pertama, sebagai alat bantu waktu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, sebagai alat hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, menggunakan media dalam belajar lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Nah, yang keempat, penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi dan mempermutu belajar mengajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran SD atau MI. Nah, cukup banyak jenis dan bentuk media yang dikenal pada masa ini, dari yang sederhana sampai yang berteknologi tinggi, dari yang mudah dan ada sudah secara natural sampai kepada media yang harus dirancang sendiri oleh guru. Nah, yang pertama ada media visual. Nah, media visual adalah media menyampaikan pesan melalui penglihatan, permisa, atau media yang hanya dapat dilihat. Jenis media visual ini jenis media visual ini tampaknya paling sering digunakan oleh guru. Nah, media visual ini terdiri dari yang dapat diproyeksikan ataupun tidak bisa diproyeksikan. Media visual yang diproyeksikan pada dasarnya merupakan alat proyeksi disebut proyektor untuk menyangka gambar atau tulisan tampak pada layar atau disebut screen. Media proyeksi ini bisa berbentuk media proyeksi diam, misalnya gambar diam dan proyeksi gerak. Nah, alat proyeksi tersebut membutuhkan aliran listrik dan membutuhkan ruangan tertentu yang cukup memadai, baik dari segi ukuran maupun intensitas cahayanya. Jenis-jenis alat proyeksi yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran di SD ataupun di MI diantaranya ada OHP yang disebut overhead projection dan slide suara. Media visual yang tidak diproyeksikan terdiri atas media gambar diam ataupun mati, media grafis, media model, dan media realita. Nah, gambar diam atau gambar mati adalah gambar-gambar yang disajikan fotografik, misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, ataupun objek lainnya yang ada kaitannya dengan bahan atau isi tema yang diajarkan. Yang kedua, ada media ini dapat menerjemahkan ide atau gagasan yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, surat kabar, kalender, dan sebagainya. Yang keempat, mudah menggunakan dan tidak memerlukan peralatan lainnya. Yang kelima, tidak mahal, bahkan mungkin tanpa mengeluarkan biaya untuk pengadaannya. Yang keenam, dapat digunakan pada setiap tahap pembelajaran dan semua tema. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari media ini, yaitu terkadang ukuran gambar bisa terlalu besar ataupun juga bisa terlalu kecil. Nah, jika digunakan pada kelas besar, gambar diam juga merupakan media dua dimensi dan tidak menimbulkan gerak. Nah, media grafis adalah media pandang dua dimensi atau bukan fotografik yang dirancang secara khusus untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran. Nah,
Berikutnya ada media model. Media model adalah media 3 dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran di SD. Media ini merupakan tiruan dari beberapa objek nyata seperti objek yang terlalu besar, objek yang terlalu jauh, objek yang terlalu kecil, objek yang terlalu mahal, objek yang jarang ditemukan, atau objek yang terlalu rumit untuk dibawa ke dalam kelas dan sulit dipelajari wujud aslinya. Nah, di sini ada pula media realia, merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung atau direct experience kepada anak. Nah, berikutnya tadi sudah media visual, berikutnya saya akan menjelaskan media audio. Nah, media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya didengar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Nah, contoh media audio adalah program kaset suara dan program radio. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran SD ataupun MI pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya yang auditif, media ini menggunakan kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Nah, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan apabila akan menggunakan media audio di SD ataupun di MI, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada media ini hanya mampu melayani secara baik mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir yang abstrak. Sedangkan kita mengetahui bahwa anak SD atau MI kelas rendah masih dalam proses dari berpikir konkret kepada konkret abstrak. Nah, di sini yang kedua ada media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya. Oleh karena itu, apabila akan menggunakan media ini di SD ataupun di MI, dibutuhkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga ada karena sifatnya yang auditif, jika Anda ingin hasil belajar yang dicapai anak lebih optimal, diperlukan juga pengalaman secara visual. Kontrol belajar bisa dilakukan melalui penugasan, pemendaharan kata, bahasa, dan susunan kalimat. Nah, selanjutnya ada media audio visual yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Media audiovisual. Media audiovisual merupakan kombinasi dari media audio dan media visual, atau biasa disebut dengan media pandang dengar. Dengan menggunakan media audiovisual, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyampai materi, karena penyajian materi bisa diganti oleh media. Peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi anak untuk belajar. Contohnya dari media audiovisual antara lain yaitu program atau video pendidikan instruksional, program slide suara, dan sebagainya. Jenis-jenis media juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain. Yang pertama, dilihat dari segi keadaannya. Media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang kedua, dilihat dari daya liputnya. Media dibagi menjadi dua. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, soundlight, film rangkai yang harus menggunakan tempat tertutup dan gelap. Yang ketiga, dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi atas media sederhana, yakni media
yang bahan dasarnya mudah diperoleh dengan harga murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. Kedua, media kompleks, yakni media dengan bahan yang sulit didapat, alat tidak mudah dibuat, dan harga relatif mahal. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran SD atau MI. Di antara kelebihan media pembelajaran yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pembelajaran tidak terlalu bersifat verbalitas atau dalam bentuk kata-kata, tertulis maupun lisan belaka. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film, bingkai, atau model. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed photography. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto, maupun secara verbal. Yang keempat, objek yang terlalu kompleks, misalnya mesin, dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Yang kelima, konsep yang terlalu luas, yaitu gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain, dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. Yang keenam, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang ketujuh, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Yang kedelapan, dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru akan mengalami kesulitan. Semuanya itu harus diatasi sendiri, apalagi bila latar belakang guru dan siswa juga berbeda. Masalah ini juga bisa diatasi dengan media yang berbeda dengan kemampuan dalam memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Ada beberapa kelemahan sehubung dengan gerakan pengajaran visual, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Di samping itu, juga bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kelemahan audiovisual antara lain terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran SD atau MI. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Artinya, media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis biasanya lebih mungkin menggunakan media pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh anak didik. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh. Setidaknya, mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis pada umumnya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya yang mahal, di samping sederhana dan praktis penggunaannya. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media yang diperlukan. Syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi dampak dari penggunaannya dalam interaksi bagi anak didik selama pengajaran berlangsung.
Yang kelima, sesuai dengan taraf berpikir anak didik. Memilih media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir anak didik. Menyajikan grafik yang berisi data dan angka atau proporsi dalam bentuk gambar atau poster. Demikian juga diagram yang menjelaskan alur hubungan suatu konsep atau prinsip hanya bisa dilakukan bagi anak didik yang telah memiliki kadar berpikir yang tinggi.